Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menangani limbah medis COVID-19 yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pemerintah memperpanjang kembali PPKM level 4 di Jawa Bali. Hingga 23 Agustus, perpanjangan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk terus menjaga momentum penurunan kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam rangka mendukung herd immunity dan menekan angka penyebaran COVID-19, DPR mendesak pemerintah melakukan pemerataan distribusi vaksin ke seluruh daerah, dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Senang sekali pemirsa, kami kembali hadir di hadapan Anda dengan memberikan informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI, tentunya hanya di Suara Parlemen, bersama saya Mahir Pratama dan rekan saya Yusli Hayanti. Yus. Ya, hari ini 23 Agustus, Ya. terakhir kali PPKM diperpanjang atau tidak nih Yus? Nah, tapi kalau misalnya nih ya, banyak sekali yang namanya bicara-bicara ataupun misalnya membahas, katanya mau diperpanjang, katanya. Tapi kita berharapnya diperpanjang tapi turun level Yus. Dari level 4 ke level 3 atau ke level 2. Karena beberapa daerah juga kita syukurin sudah berkurang, sudah menurun dan levelnya sudah diturunkan. Nah, tapi pada saat misalnya menjalankan PPKM seminggu kemarin, itu ya kalau misalnya pengalaman pribadi saya, agak susah masuk mall ya. Jadi kalau misalnya di pintu tuh kita harus daftar dulu, kita harus download dulu yang namanya untuk misalnya aplikasi peduli lingkungan. Iya. Terus kita isi dulu data kita, jadi untuk masuk mall tuh lama. Berarti harus ada syarat tambahan, harus ada di-scan dulu di Peduli Lindungi yang dari Kominfo, sertifikat vaksin. Kalau tidak ada, nggak boleh masuk. Nggak bisa, karena kita harus ada harus scan untuk misalnya juga barcode yang ada di mall-mall, dan ternyata memang kan semuanya kan sudah terconnected ya. Jadi kalau misalnya untuk masalah sertifikat vaksin kita itu secara otomatis sudah terbaca. Berarti menjadi salah satu syarat dari pemerintah jelas. untuk membatasi mobilitas, bukan tidak adil atau yang sudah vaksin tidak boleh, yang sudah vaksin boleh kemana-mana, yang belum vaksin belum boleh kemana-mana, itu bukan seperti itu ya. Betul. Tapi mengurangi mobilitas, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, kita masih berperang walaupun tren menunjukkan penurunan. Betul. Tapi kita harus hati-hati tetap. Kita harus hati-hati, kita harus tetap waspada. Nah, tapi juga satu sisi juga agak kesulitan juga apabila misalnya juga diberlakukan yang namanya ganjil genap. Karena kalau misalnya diberlakukannya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Iya, hari ini juga keputusan ya, apakah ganjil genap juga tetap diberlakukan atau diperpanjang, dan isu-isunya ada sanksi juga nih. Nah, maunya nih ya, kalaupun misalnya juga ganjil genap ini tetap diberlakukan, tapi kayak yang sudah-sudah misalnya dimulai pada pukul 7 sampai jam 10, dimulai lagi pada saat sore, jam 4 sampai jam 8. Ini jauh lebih efektif ya, agar pada saat misalnya juga penggunaan daripada moda transportasi umum ini juga lebih berkurang. Ya, berarti masa-masa atau juga waktu-waktu banyaknya kendaraan mulai ke kantor atau juga pulang kantor itu yang ditekankan Yus. Tapi kalau saya sebagai pengamat dan juga pakar moda transportasi umum nih Yus, pengguna juga di KRL, ya sampai saat ini masih diberlakukan STRP Yus, surat tanda registrasi pegawai. Jadi setiap yang masuk harus ada surat menunjukkan bahwa kita di tempat atau juga di kegiatan pekerjaan yang esensial. Tapi tetap saja pada saat kita menggunakan moda transportasi yang sama, ini ada sebuah resiko baru kan di saat misalnya kita sama-sama masuk, misalnya bis kah, atau misalnya MRT kah, atau misalnya itu juga juga KRL yang lainnya. Nah, ini juga menimbulkan resiko-resiko baru di saat memang nanti bertemu lagi orang baru lagi, bertemu lagi. Nah, harus diperhatikan. Pemerintah harus lebih detail lagi untuk memastikan apakah PPKM ini akan diperpanjang atau tidak. Yang pasti kita dari diri kita sendiri harus menjaga protokol kesehatan karena hari ini hukumnya wajib ya Yus ya, menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Dan pemirsa, kita masuk ke 6 berita yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, dan berikut berita yang pertama. Terkait dengan pemerintah harus kelola limbah medis COVID-19 secara tepat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan skala COVID-19 jauh lebih besar daripada pandemi flu burung, flu babi, Ebola, maupun MERS, sehingga menghasilkan limbah lebih banyak.
Untuk itu pemerintah perlu membuat formulasi baru agar limbah medis COVID-19 dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut liputan selengkapnya. Hingga akhir Juli 2021, limbah medis COVID-19 tercatat menjadi 18.460 ton yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi dan karantina mandiri, uji deteksi maupun vaksinasi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, skala COVID-19 jauh lebih besar daripada pandemi flu burung, flu babi, Ebola, maupun MERS, sehingga limbahnya lebih banyak. Untuk itu, pemerintah perlu membuat formulasi baru agar limbah medis COVID-19 dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Limbah medis yang dihasilkan oleh berbagai macam proses penanganan COVID-19 ini, mulai dari aspek hulu sampai hilir itu, berpotensi juga akan menjadi persoalan baru apabila tidak ditangani dengan baik. Untuk itu kami mendorong agar KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemenkes segera duduk bersama untuk merumuskan formulasi penanganan limbah medis bekas COVID ini. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menuturkan, dalam dunia medis terdapat sarana untuk pengelolaan limbah medis. Menurutnya pemerintah harus segera mencari jalan terbaik untuk mengatasi limbah medis COVID-19 tersebut, karena hal itu dapat membahayakan masyarakat. Setiap yang namanya limbah itu pasti tidak bagus, pasti tidak baik. Limbah apapun itu, apalagi limbahnya limbah COVID. Jadi karena itu kita mendorong agar pemerintah dalam hal ini memikirkan agar semua limbah yang ada itu dikelola dengan benar, dimusnahkan. Fitian dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Masih berkaitan dengan berkaitan dengan kasus COVID-19, pemirsa, penerapan PPKM level 4 mampu menurunkan kasus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai penerapan PPKM sangat efektif. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus COVID-19, juga terjadi penurunan pada angka positivity rate, perawatan pasien, kasus konfirmasi dan angka kematian di hampir seluruh wilayah Jawa dan Bali. Ini dia liputannya untuk Anda. Pemerintah memperpanjang kembali PPKM level 4 di Jawa Bali. Hingga 23 Agustus, perpanjangan tersebut merupakan strategi pemerintah untuk terus menjaga momentum penurunan kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Ditemui secara virtual, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo berpendapat, penerapan PPKM ini sangat efektif. Hal itu terlihat dari tren penurunan kasus COVID-19, juga terjadi penurunan pada angka positivity rate, perawatan pasien, kasus konfirmasi dan angka kematian di hampir seluruh wilayah Jawa dan Bali. Pada kenyataannya, PPKM level 4 ini sudah menurunkan berumah sakit. Banyak rumah sakit yang sudah ada yang kosong, ICU yang sudah banyak yang kosong. Itu suatu hal yang kita syukuri. Tapi ingat, ini kita tidak boleh terlena, tidak boleh merasa berpuas diri. Kalau kita merasa puas diri tanpa protokol kesehatan, kasusnya bisa meledak. Handoyo mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam upaya menurunkan kasus COVID-19, salah satunya dengan memberlakukan PPKM. Handoyo mengingatkan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, karena saat ini kasus COVID-19 belum bisa ditangani di dunia manapun. Dari WHO, rekomendasi salah satunya adalah protokol kesehatan, sama dengan program kita pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan herd immunity melalui vaksinasi atau menciptakan herd immunity melalui vaksinasi. Itu rekomendasi WHO, karena vaksinasi dua senjata hal selain protokol kesehatan, habis itu vaksinasi untuk melawan COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Ini terkait dengan vaksinasi yang harus merata ke seluruh daerah. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti belum meratanya distribusi vaksin ke daerah terpencil dan tertinggal. Menurutnya, bahan baku vaksin masih harus segera ditambah karena kebutuhan vaksin di daerah sangat tinggi. Ashabul Kahfi meminta pemerintah meningkatkan edukasi tentang manfaat vaksin agar narasi hoax yang beredar di masyarakat dapat diredam. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mendukung herd immunity dan menekan angka penyebaran COVID-19, DPR mendesak pemerintah melakukan pemerataan distribusi vaksin ke seluruh daerah, dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti belum meratanya distribusi vaksin ke daerah terpencil dan tertinggal. Menurutnya,
Bahan baku vaksin masih harus segera ditambah karena kebutuhan vaksin di daerah sangat tinggi. Ashabul Kahfi meminta pemerintah meningkatkan edukasi tentang manfaat vaksin agar narasi hoaks yang beredar di masyarakat dapat diredam. Pergerakan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya sampai hari ini cukup maksimal ya. Tingkat kesadaran masyarakat untuk divaksin itu sudah bagus. Ini artinya bahwa masyarakat sudah mulai sadar gitu. Untuk melindungi diri, melindungi orang lain, mereka memang membutuhkan yang namanya vaksin. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mendesak pemerintah segera menyalurkan vaksin ke seluruh daerah demi mencegah penimbunan vaksin. Ia juga mendorong refocusing APBN tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk mempercepat program vaksinasi. Ella berharap masyarakat bisa mendapatkan vaksin secara mudah dan gratis, sehingga Indonesia mampu melewati pandemi COVID-19 dengan cepat. Vaksinasi juga harus cepat gitu loh. Jangan sampai ada yang ditahan vaksinnya. Langsung aja sebarkan ke daerah-daerah. Sudah teralokasikan APBN 2021. Nah, ini harus cepat dieksekusi untuk bisa menambah kekebalan imun dari masyarakat. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Ini pemirsa mengenai DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan harga tes PCR. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo memaparkan pengadaan reagen impor menjadi komponen penyebab harga tes PCR menjadi cukup mahal. Hal itu dinilai sangat membebani masyarakat yang tengah kesulitan di pandemi COVID-19 ini. Rahmat mengaku bersyukur karena media digital saat ini cukup membantu DPR sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan terkait harga tes COVID-19 di Indonesia. Hal ini perlu dijadikan momentum agar Indonesia berdaulat penuh di bidang kesehatan yang selama puluhan tahun mengandalkan negara lain. Ini dia beritanya. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan harga tes PCR. Langkah ini dinilai tepat untuk memperbanyak testing tanpa perlu menambah beban pengeluaran masyarakat. Rahmat Handoyo memaparkan, pengadaan reagen impor menjadi komponen yang membuat harga tes PCR menjadi cukup mahal. Hal itu dinilai sangat membebani masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Rahmat mengaku bersyukur karena dengan adanya media digital saat ini cukup membantu DPR sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan-masukan yang baik terkait harga-harga tes COVID-19 di Indonesia. Ini saya kira suatu hal yang melegakan, suatu yang pantas kita apresiasi, tinggal bagaimana parlemen memberikan satu fungsi kontrol, fungsi pengawasan agar pelaksanaannya di lapangan, fasilitas klinik, rumah sakit, menjalankan pelayanan kesehatan melalui tes-tes seperti ini bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ketentuan. Rahmat Handoyo menambahkan, sudah saatnya Indonesia memberikan kesempatan bagi siapapun yang hendak berinvestasi di bidang kesehatan, mulai dari alat kesehatan hingga ke obat-obatan dan vitamin. Ia yakin DPR akan selalu mendukung agar Indonesia mampu berdikari di bidang kesehatan. Dari mana saja itelaahnya? Yang dari importer, impor mereka berapa, kemudian dijual sini berapa. Sekarang udah zamannya teknologi informasi. Produsen membuat dijual ke kita berapa atau kepada distributor berapa. Mereka harus tahu. Pemerintah pasti punya data seperti itu. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait dengan DPR yang meminta pemerintah evakuasi WNI di Afghanistan jika diperlukan. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengungkapkan saat ini kondisi di Afghanistan masih cenderung terkendali sehingga belum diperlukan penjemputan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Berikut liputan selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Afghanistan jika terjadi situasi yang tidak terkendali. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengungkapkan, saat ini kondisi di Afghanistan masih cenderung terkendali, sehingga belum diperlukan penjemputan seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Namun, jika terjadi situasi yang mengharuskan pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI di Afghanistan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyiapkan protokol evakuasi. Tahun 96 sampai 2001 kan pemerintahan Taliban ini juga memerintah di sana dan Indonesia juga tetap berhubungan dengan Afghanistan. Jadi kita tetap berhubungan diplomatik dengan Afghanistan
kita mendorong perdamaian ada di sana dan untuk kemudian kita bersinergi untuk saling menghargai dan hubungan yang saling menguntungkan. Bobi menambahkan, WNI yang berada di Afghanistan saat ini sudah teridentifikasi. Di sisi lain, Indonesia perlu tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang sudah dijalin dengan Afghanistan, siapapun pemerintahannya. Serta Indonesia perlu berperan aktif mendorong adanya perdamaian dan situasi yang kondusif. Memang WNI yang terdata ini ada yang bilang ada hanya 6 orang, ada yang 15, ada yang belum terkoordinir karena kan yang ketahuan itu staf di KBRI dan juga ada yang di perwakilan Indonesia di PBB dan ada warga yang menikah dengan warga Afghanistan di sana. Alfat dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Kini pemirsa kembali ke yang terkait dengan COVID-19 di Indonesia, DPR RI mendorong ketersediaan obat COVID-19 di pasaran. Nah, ini anggota Komisi 6 DPR RI, Sondang Tiar Tampu Bolon, menyayangkan ketersediaan obat COVID-19 di pasaran saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Sondang Tiar menegaskan, Komisi 6 mendesak BUMN farmasi untuk fokus memproduksi obat dan vitamin COVID-19. Selain itu, Sondang mendorong adanya pengawasan dari pemerintah agar proses produksi hingga distribusi obat bisa sampai pada mereka yang membutuhkan. Kami berikan tentunya liputannya untuk Anda. DPR RI meminta pemerintah menjamin ketersediaan obat COVID-19 dan vitamin di masa pandemi COVID-19. DPR RI juga mendorong distribusi obat yang lebih merata hingga ke luar Pulau Jawa agar kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga. Ditemui di Jakarta, anggota DPR RI Sondang Tampu Bolon menyayangkan ketersediaan obat COVID-19 di pasaran saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Komisi 6 DPR RI mendesak BUMN farmasi untuk fokus memproduksi obat dan vitamin COVID-19. Nah, oleh karena itu kita memaksa BUMN farmasi ini untuk membanjiri pasar. Ketika membanjiri pasar, produksi ditingkatkan secara optimal, maksimal, pasti mau tidak mau harga akan stabil. Sondang Tampu Bolon juga mendesak pemerintah melakukan tracing terkait distribusi obat dengan melakukan sidak di gudang-gudang farmasi dan pasar farmasi untuk meminimalisasi permainan kartel dan penimbunan obat. Pemerintah diminta mengawasi proses distribusi obat ke luar Jawa untuk menjamin ketersediaan obat di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini kami mendapatkan informasi di pulau-pulau lain seperti di Kalimantan yang tadinya mungkin bukan menjadi pusat daripada pandemi COVID-19, tetapi sekarang seperti di pedalaman-pedalaman, seperti di perkebunan, itu sudah mulai masuk virus-virus COVID-19 itu, dan kita bayangkan bagaimana di remote area pasien-pasien atau masyarakat yang terpapar COVID-19, mereka tidak memiliki sarana-prasarana yang memadai untuk menangani atau memulihkan kesehatannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kalau kita membahas masalah ketersediaan obat COVID-19 di pasaran, kalau misalnya memang melihat bulan Juli lalu, ini benar-benar tidak hanya hanya ketersediaan obat COVID-19 saja, tapi juga ketersediaan oksigen juga benar-benar sampai nggak ada di pasaran, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk masalah ketersediaan obat COVID-19 saat ini, saya sih secara pribadi melihat ya bahwa ini sudah mulai secara berangsur, sudah ada lagi kelengkapannya. Bahkan nanti kalau misalnya dari beberapa kelembagaan atau pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat luas untuk misalnya penyediaan obat-obat untuk COVID-19. Ya, itu patut disyukuri karena beberapa terobosan atau juga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan obat saat ini sudah terkendali. Ada juga beberapa obat yang diusulkan untuk menjadi obat alternatif untuk terapi COVID-19 yang saat ini sedang diuji oleh Kementerian Kesehatan. Semoga kelangkaan obat atau juga kelangkaan oksigen yang pernah kita alami Juli yang lalu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena COVID ini masih tidak tahu kapan sampai selesainya atau juga kapan harian akan naik lagi harian kasus yang positif. Ya, kita tidak tahu, jadi harus ada hati-hatian dan juga pemerintah tentunya bisa menanggulangi hal-hal tersebut yang bisa kemungkinan terjadi seperti kelangkaan obat tadi. Dan juga mungkin di berita pertama juga kita bisa melihat terkait dengan pengelolaan limbah limbah COVID-19 yang saat ini menjadi permasalahan juga. Coba berapa juta masker menjadi limbah atau juga suntikan vaksin. Nah, itu dia, bekas suntikan saja ini sudah jumlahnya sudah terlalu banyak, Mahir. Mungkin kita bicara masalah jutaan karena sudah banyak sekali masyarakat Indonesia yang misalnya divaksin. Itu tidak hanya vaksin saja, misalnya tidak hanya alat suntik saja yang misalnya bekas vaksin. Nah, bagaimana dengan perawatan di rumah sakit lainnya?
bagaimana misalnya bekas infus. Nah ini juga kan setidaknya memang dibutuhkan teknologi yang lebih baru misalnya untuk bagaimana bisa mengolah limbah daripada alat-alat kesehatan yang sudah dipergunakan saat COVID-19 ini berlangsung. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah ada mesinnya. Jadi kalaupun misalnya pada saat akan dihancurkan limbah-limbah tersebut, dimasukkan ke dalam mesin dan menunggu beberapa saat, akhirnya ini bisa jadi hancur, lebur berkeping-keping. Tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Itu pun mudah-mudahan tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab untuk kegiatan yang lain ya, seperti pengulangan suntikan obat suntikan atau hal-hal yang mengambil keuntungan sendiri lah. Di Indonesia kan juga sempat ya, antigen saja atau PCR saja bekas. Nah, bekas. Ya pemirsa, setelah ini kami tentunya juga akan jeda terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, dan dalam segmen ini kami akan masuk dalam headline surat kabar Yus. Yus, ada apa aja di segmen Suara Kabar Kompas hari ini? Iya, kalaupun misalnya secara komposisi fotografi ini harian Kompas pada hari ini memberikan satu foto yang sangat-sangat menyentuh sekali pemirsa. Bagus dalam konteks memang ini juga diberikan untuk pesan untuk kita semua. Tapi apa yang akan kita bahas ke hadapan Anda? Kami segera masuk dalam headline Surat Kabar. Dengan puluhan ribu anak kehilangan orang tua, pandemi COVID-19 tidak hanya ancaman serius saat ini, tetapi juga berdampak pada masa depan, menyusul banyaknya anak Indonesia yang mendadak kehilangan orang tua. Besarnya klaster penularan di lingkungan pekerjaan dan keluarga menyebabkan tingginya angka kematian warga usia produktif meninggalkan anak-anak usia dini. Kehilangan ayah dan ibu membuat anak-anak terutama yang masih di bawah umur mengalami tekanan besar, terutama secara fisikis. Mereka tidak siap berpisah dari orang tua yang mengasuh selama ini serta mendadak mengurus diri sendiri dan adik jika anak sulung. Kekhawatiran akan masa depan mereka menghantui pikiran sejumlah anak yang kini menjadi yatim piatu karena orang tua meninggal akibat COVID-19. Ini jadi PR besar untuk pemerintah saat ini juga, misalnya tidak hanya kehilangan orang tua, ada beberapa juga saudara-saudara kita ataupun adik-adik kita dan kehilangan misalnya juga tidak bisa sekolah. Jadi memang faktor psikis yang paling menjadikan prioritas pada saat kita membangun dari anak-anak dari trauma yang ada saat ini. Iya, benar sekali. Menurut data ini 38.000 saat ini, 38.000 lebih anak-anak kehilangan orang tua walaupun piatu atau yatim ataupun piatu akibat COVID-19. Dan ini angka yang sangat besar. Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia, 38.000. Ya, setidaknya memang ini ada beberapa kelembagaan atau kementerian yang memang harus bersama-sama untuk bisa juga membantu bagaimana dengan nasib anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya akibat COVID-19. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya, ini terkait dengan basis massa JI dinilai semakin kuat. Terus bertambahnya jumlah anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang ditangkap selama 3 tahun terakhir mengindikasikan bahwa organisasi ini tengah membangun basis massa dengan struktur organisasi yang sistematis. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa menjadi bekal untuk melakukan serangan dalam waktu dekat atau terus memperkuat organisasi untuk mempersiapkan serangan besar dalam jangka yang panjang.
Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono memaparkan, berdasarkan keterangan para tersangka, diketahui bahwa saat ini terdapat 1.600 anggota JI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian dari mereka merencanakan serangan dengan memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, mereka berhasil digagalkan. Dari para tersangka itu disita sejumlah kotak amal yang digunakan sebagai sarana penggalangan dana dari masyarakat dan senjata api rakitan. Ya, alhamdulillah semuanya bisa teratasi ya pemirsa ya, dan setidaknya memang informasi barusan ini ada detailnya di Harian Kompas pemirsa yang terbit pada hari ini, hari Senin 23 Agustus tahun 2021. Kami jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Tatap muka akan segera diberlakukan pemirsa. Untuk kita sebagai orang tua, apakah kita sudah siap mengirim anak kita ke sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya, gurunya, dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi keputusan yang sudah akan dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, akankah kita sama-sama juga mensukseskan? Terlebih dahulu bahwa percepatan vaksinasi saat ini harus dilakukan mulai dari siswanya, gurunya, maupun juga aparat dari sekolah. Nah, kita semua harus sudah bersiap-siap untuk pembelajaran tatap muka yang segera akan dilakukan oleh pemerintah. Apakah kita juga semua sudah siap? Bagaimana dengan adik-adik? Setidaknya memang kesiapan pertama dan keyakinan dari diri kita yang harus kita utamakan. Ini akan kami angkat ke depan Anda pada hari ini pemirsa. Siap-siap, pembelajaran tatap muka akan segera dilakukan. Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Percepat vaksin untuk sekolah tatap muka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek memberikan izin diadakannya sekolah tatap muka untuk wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan PPKM level 1 hingga 3. Kebijakan tersebut merujuk pada surat keputusan bersama 4 Menteri dan Instruksi Mendagri nomor 30, 31, dan 32 tahun 2021. DPR mengapresiasi langkah Mendikbud memberikan izin pembelajaran tatap muka untuk wilayah PPKM level 1 hingga 3. Mengingat pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, sehingga diperlukan keberanian dan langkah strategis untuk mengembalikan sekolah pada sistem PTM. Untuk itu, semua pihak untuk mendukung keputusan yang diambil Mendikbud serta mendorong Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dan berjalannya proses secara ketat di lingkungan sekolah sehingga pelaksanaan PTM berjalan dengan aman dan kondusif. Pemerintah harus meminta pihak sekolah untuk segera menuntaskan vaksinasi di lingkungan sekolah, baik untuk tenaga pendidik, pelajar, maupun petugas lainnya yang bekerja di lingkungan sekolah, agar kekebalan komunitas atau herd immunity di lingkungan sekolah segera tercipta, sehingga tingkat keamanan untuk pelaksanaan PTM menjadi lebih maksimal. DPR mengimbau orang tua dan peserta didik untuk menyambut kebijakan ini dengan rasa optimis, antusias, dan bijaksana,
sehingga pelaksanaan PTM bisa berjalan maksimal dan efektif, serta mengingatkan Kemendikbudristek, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan untuk segera menutup kegiatan PTM apabila timbul kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek memberikan izin diadakannya sekolah tatap muka untuk wilayah PPKM level 1 sampai level 3. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri dan Instruksi Mendagri nomor 30, 31, dan 32 tahun 2021. DPR mengapresiasi langkah Kemendikbudristek tersebut, mengingat pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, sehingga diperlukan keberanian dan langkah strategis untuk mengembalikan sekolah pada sistem pembelajaran tatap muka atau PTM. Untuk itu, DPR mendorong semua pihak mendukung keputusan diadakannya sekolah tatap muka untuk wilayah PPKM level 1 sampai 3 dan mendorong Kemendikbudristek bersama Dinas Pendidikan memastikan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 dengan implementasi protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah sehingga pelaksanaan PTM berjalan dengan aman dan kondusif. Pemerintah harus meminta pihak sekolah untuk segera menuntaskan vaksinasi baik untuk tenaga pendidik, pelajar maupun petugas lainnya yang bekerja di lingkungan sekolah agar kekebalan imun komunitas di lingkungan sekolah segera tercipta dan tingkat keamanan untuk pelaksanaan PTM menjadi lebih maksimal. DPR menghimbau orang tua dan peserta didik untuk menyambut kebijakan ini dengan rasa optimis, antusias, dan bijaksana agar PTM berjalan secara efektif. Sementara itu, apabila timbul kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah, Kemendikbudristek, pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan diminta segera menghentikan kegiatan PTM. Ya, jadi walaupun misalnya pemirsa untuk masalah pembelajaran tatap muka ini belum tahu pastinya untuk masalah waktu, kapan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi kita sekarang sudah bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya pembelajaran tatap muka. Mulai juga kita mempersiapkan anak-anak kita sudah vaksin, diharapkan juga bahwa vaksin ini sudah secara lengkap didapatkan. Baik itu dari pelajarnya, tenaga pendidik atau guru, dan setidaknya juga dengan kondisi pengurus sekolah. Nah, ini juga sudahkah bahwa Indonesia secara merata memberikan vaksin kepada seluruh tenaga pendidik, begitupun juga pelajar. Mungkin di kota-kota besar sudah terpenuhi, tapi bagaimana dengan kondisi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T? Ini kan juga punya ataupun memiliki kendala bahkan hambatan pada saat pendistribusian vaksin ini yang saat ini juga sedang dilakukan oleh pemerintah. Iya, syarat utamanya adalah semua tenaga pendidik, pelajar, dan juga yang terkait di sekolah sudah divaksin dan berada di level 1 sampai level 3. Level 3. Dan belum lagi pemirsa, kalau misalnya juga kita harus juga melihat kondisi saat ini, apakah memang benar-benar sudah siap dengan kondisi level 1 hingga level 3. Tadi kan sudah dikatakan, apabila ada yang terkena kasus COVID-19, maka pembelajaran tatap muka ini harus segera dihentikan. Tapi kalau Ketua Komisi 10 mengharapkan bahwa nanti ada cara untuk misalnya program hybrid dulu ya, ada yang daring, ada yang hadir di sekolah. Jadi tidak langsung semuanya datang ke sekolah. 50% hadir fisik, 50% daring, atau 33% berbagai formulasi yang telah disiapkan. Ada yang 2 jam atau sampai 3 jam per hari. Itu menjadi formulasi tersendiri untuk daerah yang level 1 sampai level 3 dan syaratnya sudah divaksin. Setuju sekali. Tapi kita harus sama-sama menunggu bagaimana keputusan dari hasil pembicaraan baik itu dari pemerintah, begitu pun juga diskusi dengan pihak DPR RI mengenai dengan kondisi siap-siap terhadap pembelajaran tatap muka pemirsa. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Tentunya saya Yusli Hayanti. Saya Mahi Pratama. Dan tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan